pasrahkan semua padamu. Tuhan, baru ku sadar indah nikmat sehat itu. Tak pandai aku bersyukur, kini ku harapkan cintamu. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berzikir di kidung doaku. Sakit yang ku rasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta, air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilap dan salah selama ini, ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat datang Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan, penuh rahmatan. Jelang iftar hadir di tengah sekalian, semoga materinya bisa menambah keimanan. Ya, saya Mugi Zainal pemirsa, kita hadir di jelang iftar kali ini. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan yang pasti tetap semangat. Ya, pemirsa, hidup adalah perjuangan. Kesuksesan diraih tentu ada proses perjuangan. 1% sukses karena kejeniusan, tapi 99% sukses karena kerja keras. Apabila kita ingin sukses, pasti butuh sebuah proses. Yang pasti orang sukses adalah orang yang tidak mau menyerah dalam proses kehidupan. Tapi pemirsa, sukses dalam hidup yang seperti apa yang ingin kita raih? Hidup yang seperti apa? Otomatis kita ingin memaknai hidup yang penuh perjuangan ini tentunya dengan sukses yang penuh berkah. Untuk itu pemirsa, hari ini tepat sekali kita akan membahas tema di jelang iftar kita dengan tema jangan menyerah dalam perjuangan. Tentunya untuk meraih sebuah kesuksesan. Dan subhanallah pemirsa, sudah hadir dua narasumber kita kali ini. Dan beliau yang akan menyampaikan materi ini insya Allah cukup kompeten untuk membahas masalah tema ini ya. Ya, langsung kita perkenalkan narasumber kita yang pertama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Gus Reza Sarip. Beliau adalah Dai Motivator, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerah sekali hari ini ya. Alhamdulillah. Sudah lama nggak ketemu tapi tetap Saya semangat. suka warna biru. Senang warna biru ya. Baik, dan satu lagi pemirsa narasumber kita yaitu Bapak Suherman ya. Beliau aktif sebagai dai ambasador di Korea Selatan dan juga Komisi Dakwah di ADAI dan aktif sebagai guru agama Islam di SMA Negeri 21 Jakarta. Apa kabarnya Pak Suherman? Alhamdulillah baik. Iya, ini juga biru nih, senang juga warna biru ya. Iya. Alhamdulillah. Cerah semua, alhamdulillah. Sudah hadir di Senada. sini ya, satu nada, satu suara, satu visi. Dan Insya satu Allah. tema kita hari ini membawakan tema jangan menyerah dalam perjuangan. Subhanallah. Baik, membahas masalah perjuangan hidup ini emang penuh semangat ya Gus Reza ya? Ya. Tidak pernah berhenti karena kata semangat itu adalah fondasinya ya dalam kehidupan. Ya, Gus, kalau bicara mengenai perjuangan, bagaimana memaknai perjuangan, terutama untuk situasi seperti ini, Gus? Perjuangan hidup seperti apa yang harus kita lakukan dalam keadaan situasi zaman yang seperti ini? Ya. Silakan Gus Reza. Ada dua sisi ya kita melihatnya. Yang pertama, tidak mungkin Allah memberikan satu beban ujian melebihi dari batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi di sisi lain kita sebagai manusia pun harus mengetahui kapasitas kita.
bahwa setiap kita mau naik level, kita harus juga meningkatkan kapasitas kita. Jadi kalau boleh saya umpamakan, para pemirsa ibaratnya sebuah handphone, Mbak Mugi. Ya. Handphone itu dalam kondisi lowbat, dia tidak akan bisa berguna apapun. Semahal apapun handphone, kalau dalam kondisi lowbat, artinya tidak ada baterai di sana, maka tidak bisa digunakan untuk komunikasi. Kalau itu adalah diri kita, sama seperti handphone itu. Kalau kita tidak punya satu proses charging, tidak ada energi di dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perjuangan itu. Maka pastikan dalam setiap hari kita melakukan yang namanya charging, dan charging yang istilah Nabi itu fajaddidu imanakum. Hendaklah kalian memperbarui imanku. Jadi itu bayangan yang mudah saja buat para pemirsa dalam kondisi kita menghadapi perjuangan ini yang tidak cukup ringan, maka yang diperlukan kita adalah bagaimana mengumpulkan sekian banyak energi untuk bisa menghadapi situasi yang sulit itu. Tanpa energi yang cukup, maka tidak akan bisa memadai kondisi kita pada saat itu. Dan ini ada hubungan juga dengan masalah kesabaran, Mbak Mugi. Betul. Ya, kalau istilah dalam Al-Quran ada kesabaran. Apa yang saya pahami dari kata sabar dalam Al-Quran, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ustaz Suherman, 3K. Ya. K yang pertama adalah komitmen. Kalau orang yang sabar itu dia punya komitmen. Sekali dia sudah menyatakan, ya inilah jalan saya akan terus lakukan. Ya kalau ini adalah profesi saya akan lakukan dalam kondisi apapun. Kemudian yang kedua adalah konsisten. Ada orang yang komitmen tapi tidak konsisten. Mungkin hari ini komitmen, besok mungkin tidak komitmen. Mungkin lusa tidak komitmen. Jadi konsistensi ini harus dijaga sampai ujung. Dan yang ketiga adalah konsekuen. Yang disebut konsekuen ini adalah kita siap menanggung resiko yang terjadi akibat yang kita komitmenkan. Karena kita sebagai seorang dai misalnya, juga Ustaz Suherman sebagai sama-sama seorang dai, kita punya satu konsekuensi. Kita harus berhadapan dengan publik. Bagaimana caranya kita juga ikut bertanggung jawab, mengambil resiko dan tanggung jawab itu di dalam menjalankan fungsi kita sebagai seorang juru dakwah. Nah, gabungan komitmen, konsisten, dan konsekuen ini melahirkan apa yang disebut dengan persisten. Barulah kita menjadi orang yang tahan banting. Begitu Mbak Mugi. Oke, jadi intinya tetap kita tuh harus semangat terus berjuang, tidak boleh menyerah. Dan Dicas. tadi sabar tadi juga ya. Jangan lupa kesabaran dicas terus ya. Nah, dicas. untuk dicas itu kan pasti otomatis harus punya lingkungan juga positif. Betul, ya Gus betul. ya. Baik, subhanallah. Dan untuk Bapak Suherman nih, dalam kehidupan ini kan pasti ada yang ingin dicapai. Sukses yang seperti apa sih yang ingin dicapai? Ya. Apakah cuma hanya untuk di dunia saja atau bagaimana untuk menangani? Apalagi kita dalam bulan suci Ramadan ini. Bagaimana nih Pak Suherman? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hakikat kesuksesan dalam Al-Quran itu ada dua cara pandang. Yang pertama ada cara pandang terhadap dunia, kemudian yang kedua cara pandang terhadap akhirat. Kita bisa lihat ketika orang menilai bahwasanya orang itu adalah sukses secara kacamata duniawinya, pasti akan dilihat zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Pasti diukur kesuksesannya itu dari materi yang banyak, rumah yang banyak, harta yang banyak, kemudian kendaraan yang banyak, bahkan kalau perlu istri yang sedikit. Langsung nyeletuk deh hostnya. Itu cara pandang kesuksesan dalam sudut pandang duniawi. Tapi ketika berbicara masalah ukhrawi, Allah sampaikan dalam Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Cara pandang Islam menghadapi kesuksesan itu bukan hanya saja sukses di dunia, tapi berharap dia terhindar dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itulah cara pandang kita selaku orang Islam. Baik, jadi intinya hidup itu mencapai kesuksesan, bekerja, berjuang, tujuannya untuk ke akhirat. Ya, ditambah lagi dalam Quran surah ke-28 ayat 77, wa may yabtaghi, kalimatnya adalah dunia itu dijadikan sebagai wasilah untuk menggapai kesuksesan di akhirat. Subhanallah, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan ini ujung-ujungnya juga untuk mencapai kesuksesan di akhirat. Amin. Ya Pak Suherman dan Gus, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi. Dan pemirsa, berbicara mengenai jangan menyerah dalam perjuangan, pasti ujung-ujungnya menginginkan suatu kesuksesan. Untuk itu akan tetap kita bahas di jelang iftar. Jangan kemana-mana, tidak keluar rumah, tetap di channel TVRI Jakarta. Kita kembali setelah yang satu ini.
Wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya menghadap Tuhan yang Esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya pencipta alam semesta. Siapa selalu berbakti mengabdi pada Ilahi, sentosa selama-lamanya dunia dan akhir masa. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan adalah kehidupan. Yang pasti untuk meraih sukses dunia akhirat pasti butuh berjuang dan tidak boleh menyerah. Ya, mari kita kupas lagi nih bersama narasumber kita. Ya, Gus Reza, kalau berbicara mengenai jangan menyerah, ya, kita dari menyebutkan kata jangan menyerah saja itu sudah ada seperti aura-aura positif, ya, kata-kata yang semangat, yang positif sehingga membuat kita juga jadi tidak menyerah. Nah, untuk situasi sekarang ini, ya, terutama di bulan Ramadan di mana kita juga lagi ada wabah COVID-19 seperti ini, ya, otomatis masyarakat banyak sekali merasakan krisis, terutama dari segi was-was, ya, kemudian khawatir dan juga dari segi perekonomian. Nah, apa kiat yang harus kita lakukan di tengah krisis seperti ini, Gus Reza? Ya. Jadi pemirsa, life is struggle. There is no life without struggle. Hidup itu adalah perjuangan. Tidak ada hidup tanpa perjuangan. Justru ukuran kualitas hidup kita itu diukur seberapa tingkat perjuangan kita. Jadi kalau ada manusia masih merasa mengaku masih hidup, siap, dia mau tidak mau harus siap berjuang. Karena itu menjadi ukuran kemuliaan dia. Yang nggak mau berjuang, seperti dia sudah mematikan dirinya sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan di dalam perjuangan hidup ini? Ini penting sekali. Tadi saya sudah sampaikan, tubuh kita ini seperti sebuah handphone. Tugas kita adalah bagaimana men-charge, supaya kita tidak mengalami powerless, kekuatan yang semakin menurun dan menurun untuk menghadapi ujian. Tadi kita nggak berdaya. Yang pertama adalah charging your brain. Bagaimana kita men-charge kita punya akal kita. Bagaimana kita men-charge akal kita, yaitu dengan cara memasukkan ilmu. Salah satu cara kita untuk bisa survive dalam kondisi krisis, kita membutuhkan satu pengetahuan. Kita punya wawasan. Semakin banyak kita memiliki wawasan, kita tahu bagaimana cara menghadapi situasi yang sulit ini. Dia punya pemikiran, dia punya gagasan, dia punya ide. Itu yang pertama. Bagaimana cara mengakses ilmu? Allah sudah ajarkan pada kita. Iqra, baca. Kesempatan kita untuk stay at home ini untuk banyak belajar, banyak membaca Quran, membaca buku-buku yang bermutu, kemudian banyak belajar, menghadiri majelis-majelis ilmu walaupun secara online. Kemudian yang kedua adalah charging your body. Ya juga harus diisi juga tubuh kita. Kita butuh nutrisi. Kalau istilah saya Mbak Mu gitu, 4 sehat, 5 sempurna, 6 halal, 7 barokah. Jadi nggak cukup hanya 4 sehat, 5 sempurna. Juga ada 6 halal dan 7 barokah. Caranya mendapatkannya harus halal, kemudian juga dibagi dan distribusikan kepada yang membutuhkan, yang miskin atau yang kekurangan. Kemudian yang ketiga adalah charging hati kita juga. Itu yang juga tidak kalah penting. Kita men-charging hati kita. Bagaimana men-charging hati kita? Yaitu dengan cara zikir. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Adapun orang yang beriman, hatinya menjadi tentram ketika dia berzikir kepada Allah. Baik itu zikir bil lisan, zikir bil qalbi ataupun zikir bil hal. Semua berguna untuk bisa menenteramkan hati kita. Bahkan menurut para ahli di bidang kesehatan, saya pernah baca dalam suatu literatur, orang yang berzikir dengan penuh ketenangan dan ketentraman itu melahirkan dan memproduksi apa yang disebut dengan hormon endorfin, hormon kenikmatan. Jadi sesulit apapun kondisi kita, dia tetap bisa enjoy.
dia tetap bisa tersenyum. Bukan berarti dia tidak mengatakan itu ujian itu tidak penting atau ujian itu ringan, tetapi dia bisa menyikapinya dengan tetap tersenyum, smile. Nah, ini bisa terjadi ketika ada ketenangan batin. Gimana caranya? Allah sudah ajarkan pada kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 itu charging your brain, kemudian charging your body and charging your heart. Isi kepala Anda dengan ilmu, isi tubuh Anda dengan makanan 4 sehat 5 sempurna 6 halal dan 7 barokah, dan yang ketiga adalah isilah hati kita itu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, komplit sudah ya. Jadi intinya luar dalam tuh diisi semua. Betul. Ya, jadi istilahnya tuh dari pikiran juga ya, tadi juga dari makanan yang halal ya, Tubuhnya tidak juga. hanya 4 sehat 5 sempurna ya, yang pasti juga di zaman seperti ini tadi banyak hikmah positif juga ya Gus ya. Jadi tidak kita mengambil semua itu dari hikmah yang positif dalam Dan virus situasi itu kan seperti terjadi ini karena kita ya. salah makan. Makanan yang tidak seharusnya dikonsumsi kita konsumsi, akhirnya timbulnya virus juga. Iya, mudah-mudahan semua bisa mengoreksi diri, Insya Allah. mohon ampun sama Allah ya Gus ya. Dan Insya kita yang pasti semakin dekat dengan Allah dalam Amin. situasi yang seperti Betul. ini ya. Ya, baik Pak Soherman, keseimbangan dunia dan akhirat itu pasti penting sekali. Ya, nah bagaimana mewujudkan keseimbangan dunia akhirat dalam kehidupan nyata kita sehari-hari ini? Karena kalau saya bicara tuh gampang banget gitu. Ya, silakan Pak Herman. Ya, para pemirsa yang berbahagia, hakikatnya Islam mengajarkan kepada kita agar hidup seimbang. Sebagaimana dalam doa yang senantiasa kita minta kepada Allah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunianya berharap sukses, akhiratnya pun juga berharap sukses. Lalu bagaimana mencapai kesuksesan di antara itu semuanya? Tadi sudah disampaikan dalam Quran surah 28 ayat 77, hakikat dunia itu dijadikan sebagai wasilah untuk menggapai kesuksesan dunia. Contoh misalkan Bu Mugi, seseorang yang memiliki kendaraan, hakikatnya kalau hanya sebatas kendaraan itu untuk mempermudah hakikat duniawinya saja, apa bedanya kendaraan itu yang dimiliki oleh orang-orang di luar Islam? Kendaraan yang dimiliki oleh orang Islam setidaknya menjadi wasilah untuk menggapai kesuksesan akhirat. Entah kendaraan yang dia miliki bisa sampai ke tempat di mana ada kajian, di mana dia beribadah, itulah hakikat di mana kendaraan itu sebagai wasilah untuk mencapai kedudukan di akhirat. Namun tidak mudah untuk menggapai kesuksesan akhirat. Allah sampaikan dalam Quran surah ketiga ayat terakhir ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ketika kata iman ini disandingkan dengan amal soleh, berarti ini akan menjadi parameter kesolehan kita atau menjadi parameter keimanan kita. Iman disandingkan dengan amal soleh. Apa yang pertama? Yaitu sabar dalam menghadapinya. Tidak cukup dengan kesabaran, tapi wasabiru, harus tingkatkan kesabaran. Warabitu, harus punya strategi. Sebagaimana tadi sudah diungkapkan oleh Gus. Strateginya apa? 4 sehat, 5 sempurna, dan 7 sebagainya. Warabitu wattaqullah, tapi jangan lupa amalkan konsep akhirat juga. Wattaqullah dengan konsep takwa. Apa itu takwa? Sebagaimana Allah sampaikan dalam Quran surah kedua ayat ketiga sampai keempat. Subhanallah, ini jawaban-jawaban yang menyejukkan jiwa. Tidak hanya menyemangatin bagaimana sukses di dunia, tapi juga sukses di akhirat. Kuncinya juga memang tidak boleh menyerah. Ya, baik pemirsa, materi yang sangat dahsyat ini mengenai jangan menyerah dalam perjuangan, insya Allah juga menginspirasi kita dalam situasi yang seperti ini. Jangan menyerah ya semuanya. Dan jangan kemana-mana, tetap di rumah saja. Dengan menyaksikan Jelang Iftar di TVRI Jakarta, insya Allah membuat kita semangat. Kita kembali setelah yang satu ini. Hidup adalah perjuangan. Perjuangan adalah kehidupan. Yang pasti semua harus berjuang untuk melanjutkan kehidupan. Kehidupan yang seperti apa? Kehidupan yang menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Subhanallah. Tadi saya udah banyak banget mendapatkan hikmah yang positif dari perbincangan bersama Gus Reza dan juga bersama Bapak juga Pak Soherman ya, subhanallah ya. Ini ngecas nih.
Kayak tadi kata Gus Reza, ngecas baterai yang low ya. Kalau baterainya ada low itu harus dicas. Ya mudah-mudahan dengan materi ini bisa ngecas tidak hanya dari saya tapi juga pemirsa semuanya ya Gus ya. Ya Gus, tadi panjang lebar perbicaraannya sudah kita sama-sama dengar tadi. Ingin sekali lagi saya mendengarkan bagaimana Gus supaya hidup tidak menyerah dalam perjuangan kehidupan ini supaya kita mencapai kesuksesan dunia akhirat. Silakan Gus Reza. Tadi sudah mengawali Mbak Pungki dengan perjuangan, pemirsa. Setiap perjuangan pasti ada ujungnya ya, pasti ada finishnya. Jadi sebenarnya harus menjadi poin kita, kapan itu finishnya? Al-Quran mengatakan, finish hatta ya'tiyakal yakin. Bahwa finishnya perjuangan Anda ketika Anda sudah merasakan yang namanya mati. Selama hidup masih di kandung badan, tidak ada kata menyerah dan berhenti di dalam perjuangan. Sampai Allah mencabut nyawa kita, disitulah kita sudah berhenti berjuang. Jadi sebenarnya, Mbak Mugi dan pemirsa semua, Ustaz Suherman, bahwa tidak penting how fast you can touch the finish. Nggak penting seberapa cepat Anda mencapai finish. Tetapi seberapa kuat Anda bertahan di dalam perjalanan hidup ini, itu yang paling penting. Jadi kalau ibaratnya dalam sebuah atletik, ada dua kategori pemirsa. Yang pertama adalah orang yang sprinter, lari 100 meter, dan yang kedua adalah lari maraton. Hidup di dunia ini nggak bisa hanya sekedar kita sprinter, cepet-cepetan sampai kepada finish. Kita nggak tahu usia kapan. Jadi yang dibutuhkan kita adalah bukan sekedar speed, tetapi yang dibutuhkan adalah endurance, daya tahan tubuh kita. Nah, daya tahan itu ukurannya adalah kesabaran. Nggak ada lain kecuali kesabaran. Itu jadi tolak ukur kita. Untuk bisa bertahan pada sampai titik terakhir di kematian tadi, kita membutuhkan kata sabar. Dan saya ingin mengunci kata sabar itu dengan sebuah analogi, sebuah ilustrasi dan perumpamaan. Mbak Mugi tahu yang namanya per, spring pemirsa. Ya. Ya, per. Per itu dia lentur. Dia bisa ditekan, dia bisa dikendorkan. Tapi yang menarik pemirsa, begitu dia ditekan sampai titik yang terendah, apa yang terjadi setelah dilepaskan? Lompat. Dia akan melompat. Betul. Kita ditekan dengan corona. Apapun ceritanya, itu adalah cinta Allah kepada kita. Kita siap. Ya Allah, saya terima semua ini, tekanan. Karena aku yakin setelah ini aku akan melesat lebih tinggi lagi. Aku akan menjadi lebih tinggi lagi levelnya. Allahu Akbar. Ini cara tarbiyah Tuhan. Tarbiyah Allah pada kita. Kita nggak tahu. Jangan-jangan akan muncul orang-orang yang lebih hebat dari sebelumnya. Karena akibat survive kondisi COVID-19 ini. Jadi kita harus husnuzon kepada Allah, jangan pernah menyesali keadaan. Itu bagi saya. Intinya tetap husnuzon. Ya. Dan tadi sabar, tapi tetap harus berjuang. Sampai mati. Betul, sampai ajal menjemput. Ya, subhanallah ya. Ya, memang betul dai motivator kita Gus Reza. Semangat gitu ya, luar biasa. Ya. Dan untuk Pak Suherman sendiri bagaimana, Pak? Baik, Allah sampaikan dalam Quran surah Al-Ankabut ayat kedua, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Orang lahir otomatis Allah meminta kepada kita tersebut atau kepada orang tersebut harus berjuang. Wa hum la yuftanun, nggak mungkin nggak diuji. Dalam ujian itu berarti Allah menuntut kita untuk banyak perjuangan. Dalam perjuangan itu Allah memotivasi lagi kembali kepada kita bahwasanya inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada perjuangan, setiap ada kesulitan dalam perjuangan itu pasti ada kemudahan-kemudahan. Nah, sebagai penutup saya ingin sampaikan bahwa ada bahasa seorang kiai, di mana kiai ini dari sebuah pesantren, hidup itu adalah perjuangan. Tidak mau berjuang, berhenti hidup. Itulah yang disampaikan. Ya, mudah-mudahan kita mampu berjuang dan Allah motivasi kita bahwasanya tidak pernah membebani hambanya dalam setiap perjuangan. Dan Allah selalu melihat di mana hambanya dalam perjuangannya, bukan hasil dari perjuangan itu. Subhanallah, luar biasa banget hari ini. Ya, isi dari materi kita, jangan menyerah dalam kehidupan. Terima kasih banyak Gus Reza dan juga Bapak Suherman atas materi yang disampaikan. Ya, hari ini semangat sekali, mudah-mudahan pemirsa di rumah pun juga bersemangat. Yang pasti pemirsa, hidup adalah perjuangan, perjuangan adalah kehidupan. Ya Allah, hindarkanlah kami dari kemalasan, dari kepengecutan, dan terus sabar untuk berjuang. Dan pemirsa, saya Mugi Hartika beserta semua kru, mohon undur diri, mohon maaf apabila ada hilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
waktu